Cuman dipegang sekali Rukana jatuh. Kaget Rukana, ya Muhammad. Ulangin wahai Muhammad. Belum pernah ada yang ngalahin Nabi. Megang sekali Rukana langsung jatuh. Pegang 2 kali, jatuh lagi. Pegang 3 kali, jatuh lagi. Sampai tercengang-cengang, kaget-kaget Rukana. Belum ada orang yang ngalahin. Nabi megang 1, 2 kali, 3, sampai jatuh Rukana. Sampai Rukana akhirnya kapok. Kapok Rukana. Akhirnya dalam riwayat Rukana pada saat itu juga langsung masuk Islam. Riwayat lain Rukana masuk Islam setelah Fathul Makkah. Walhasil akhirnya Rukana masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad tuh dikisahkan suatu hari Nabi SAW itu ketemu dengan Rukana. Ini Rukana nih pegulat. Mungkin kita udah tahu. Rukana pegulat yang gak pernah kalah. Banyak orang dari luar kota Mekah datang ke Mekah. Cuman pengen ngetes duel 1 lawan 1 sama Rukana. Tapi setelah duel mereka tes kalah semuanya sama Rukana. Rukana ini seorang pegulat yang gak pernah kalah di kota Mekah. Suatu hari ketemu sama Nabi diajak beriman. Ya Rukana ittaqillah, takwa sama Allah. Wahai Rukana, ayo masuk Islam. Preman kampung, jawara, jagoan. Diajakin begitu, gak langsung mau. Lu jual gue beli, bahasanya begitu. Akhirnya apa? Hari ini syai'an ya Muhammad. Tunjukkan aku sesuatu wahai Muhammad yang dengan sesuatu tersebut aku akan masuk Islam. Nabi cerdas, pinter, cerdik. Nabi tunjukin sesuatu, tawarkan sesuatu yang bikin dia kaget. Nabi tahu Rukana gak pernah kalah. Nabi bikin dia kaget, shock. Apa yang Nabi bilang? Aku akan mengalahkanmu. Kaget dengar begitu. Kenapa? Berani-beraninya seorang Muhammad nantang-nantang dia. Katanya begitu kan. Padahal pada saat itu Nabi belum pernah bergulat. Nabi belum pernah tuh yang namanya duel 1 lawan 1 bergulat, belum pernah. Tapi nih hikmah yang pertama kita ambil apa? Nabi ngajak duel Rukana yang pertama karena apa? Karena Nabi tahu kemampuannya. Nabi tahu kualitasnya. Nabi tahu kalau Nabi duel sama Rukana dia bakal mampu untuk mengalahkan Rukana. Nabi tahu Nabi adalah seorang manusia yang kuat. Gak ada manusia yang paling kuat sekuat baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Gak ada manusia yang paling sempurna sesempurna Nabi besar Muhammad. Man kana ya'syaku jamalan fala jamal ahsan min jamali sayyiduna Muhammad. Wa man kana ya'syaku kamalan fala kamal ahsan min kamali sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'syaku akhlaqan fala akhlaq ahsan min akhlaqi sayyidina Muhammad. Jika seseorang mendapatkan suatu ketampanan, mendapatkan suatu kemuliaan, mendapatkan suatu kesempurnaan, tidak ada manusia yang paling tampan, sempurna, mulia, akhlaknya luar dalam sempurna seumpama baginda Maulana Muhammad. Balagal ula bikamali kasyafatu jabi jamali kamulajjamu khisalih sallu alaihi wa ala alihi. Keutamaan demi keutamaan mengalir di dalam jati diri sanubari baginda Sayyidina Muhammad. Nabi tahu Nabi bakal mampu untuk mengalahkannya. Makanya Nabi ngajak duel Rukana. Nggak kayak kita. Kadang-kadang suka nantang-nantang musuh. Suka berkoar-koar di jalanan. Teriak-teriak di toa masjid. Giliran tuh musuh datang kita ngumpet di balik dapur. Giliran orangnya datang kita ngumpet di balik tembok. Nabi enggak. Nabi ngomong tahu kualitasnya, tahu kemampuannya. Masya Allah. Alangkah baiknya kita juga seperti itu. Tahu kadar kita masing-masing. Dan Nabi nantang Rukana. Hikmah yang kedua apa? Bukan semata-mata karena dendam. Bukan semata-mata pengen ngalahin, pengen bikin sakit Rukana. Enggak, tapi ada visi dan misi. Lihat pelajaran buat kita. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kerjakah, dagangkah, dakwahkah, jangan lupa visi dan misinya. Dan sandarkan terus visi dan misi kita, pengen dapat ridhonya Allah
dan pengen dapat cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pengen Rukanah masuk Islam. Itu visi misi Nabi. Visi misi Nabi kan rahmat. Dalam suatu perkara Nabi memutuskan untuk berperang sampai banyak perang-perang yang ada diikutin sama Nabi Muhammad. Ada perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq, perang Khaybar dan lain-lain. Perang-perangnya Nabi sama para sahabat bukan karena Nabi pengen dibilang jagoan. Bukan. Tapi karena rahmat, karena sayang. Ini orang dilihat sama Nabi. Kalau sampai mati jadi orang kafir, jadi orang tidak masuk Islam, tempatnya di mana? Di neraka. Nabi nggak mau. Nabi mau mereka biar pada masuk surga, sehingga sama Nabi diingetin dengan diperangin. Harapannya setelah diperangin biar masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam juga, setidaknya dia mati dalam peperangan, tidak lama-lama jadi orang kafir. Setidaknya dosanya tidak tambah banyak. Masya Allah. Jadi apa? Karena apa? Karena rahmat. Sayangnya Nabi sama seluruh manusia. Apalagi sama kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya singkat cerita bergulat tuh 1 lawan 1. Rukanah sama Nabi. Nggak lama-lama, ceritanya nggak panjang. Cuman dipegang sekali Rukanah jatuh. Kaget Rukanah, "It ya Muhammad." Ulangin wahai Muhammad. Belum pernah ada yang ngalahin Nabi. Megang sekali Rukanah langsung jatuh. Pegang 2 kali jatuh lagi. Pegang 3 kali jatuh lagi. Sampai tercengang-cengang, kaget Rukanah. Belum ada orang yang ngalahin. Nabi megang 1, 2 kali, 3 sampai jatuh Rukanah. Sampai Rukanah akhirnya kapok. Kapok Rukanah. Akhirnya dalam riwayat Rukanah pada saat itu juga langsung masuk Islam. Riwayat lain Rukanah masuk Islam setelah Fathul Makkah. Walhasil akhirnya Rukanah masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu gak pada saat itu ada satu pegulat lagi yang terkenal juga jagoan kampung, preman pasar. Namanya Abul Aswad Al-Jimahi. Dia sering nantang-nantang orang nih. Tahu nantangnya seperti apa? Dia gelarin kain, orang suruh dia diri di sebelah sini nih, 10 orang suruh narik dari ujung sebelahnya. 10 orang narik, dia diri nih. Coba saya gelarin nih sorban. Saya gelarin. Saya diri dah di sini. Enggak usah 10, 3 orang aja. Kira-kira saya jatuh apa tetap berdiri? Bisa jatuh. Tapi lihat Abul Aswad Al-Jimahi, 10 orang narik dia diri tetap pada tempatnya, enggak gerak sedikit pun. Terus apa yang terjadi? Itu kain yang robek, rusak. Wah, berarti saking mantep tuh kuda-kudanya. Ketemu sama Nabi, diajak beriman. Ya Abul Aswad, ittaqillah, masuk Islam, takwa sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Arini syai'an ya Muhammad, preman kampung gak mau langsung masuk Islam. Minta ditunjukkan sesuatu juga. Dengan sesuatu tersebut dia janji dia bakal masuk Islam. Sama kayak Rukanah. Akhirnya apa? Kata Nabi, ya udah aku akan mengalahkanmu. Masya Allah, kaget lagi Abul Aswad. Pegang sekali, jatuh itu Abul Aswad. Sampai 2 kali, 3 kali jatuh juga itu Abul Aswad. Kapok itu Abul Aswad, kalah di tangan Nabi, di tangannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abul Aswad ingkar janji. Enggak kayak Rukanah. Tadi Rukanah setelah kalah nepatin janjinya dia masuk Islam. Abul Aswad enggak. Setelah kalah dia tetap jadi orang kafir, enggak beriman sama Nabi Muhammad. Tapi lihat Nabi Muhammad, enggak terus setelah Abul Aswad kalah ingkar janji terus Nabi ngebunuh Abul Aswad, enggak. Sama Nabi dibiarin, dilepas. Masya Allah. Karena tujuannya Nabi ada yang lebih penting dari itu semuanya. Bukan karena dendam, enggak. Sama Nabi dilepas. Yang penting Nabi udah sebatas usaha. Tapi hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha.